Oke, teman-teman semua, karena banyak teman-teman yang pengajuan KUR-nya di Bank BRI itu tidak di-ACC atau ditolak, bahkan ada juga yang justru ditawari Kupedes, maka saya berikan solusi untuk pinjam di bank lainnya, yaitu salah satunya adalah di Bank BCA. Karena apa? Karena di Bank BCA ini peluang untuk di ACC-nya pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR itu lebih besar. Maka dari itu simak video ini sampai habis agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya dan juga berapa plafon atau limit yang diberikan oleh Bank BCA. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar kredit usaha rakyat, seputar pinjaman online, dan juga seputar keuangan. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan juga diperlancar segala urusan dan usahanya. Oke, baik teman-teman. Menyikapi banyaknya pertanyaan dari teman-teman karena teman-teman kesulitan dalam mengajukan kredit usaha rakyat di Bank BRI. Jadi ada yang tidak di-ACC, ada yang justru malah ditawari program lainnya seperti Kupedes atau Kupra. Maka dari itu, di video ini saya akan memberikan solusi terbaik buat teman-teman semua, atau bisa dibilang alternatif terbaik bagi teman-teman semua, karena perlu diketahui bahwasannya untuk kredit usaha rakyat atau KUR itu tidak hanya di Bank BRI. Jadi teman-teman bisa mencoba di bank lainnya. Nah, salah satunya yang ingin saya bahas adalah Bank BCA. Oke, kita masuk di web Bank BCA. Jadi di sini teman-teman bisa masuk di website Bank BCA, bisa lewat PC atau laptop atau juga Android gitu ya. Karena di Bank BCA ini nanti pendaftaran KUR-nya atau kredit usaha rakyat itu bisa secara online. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kredit usaha rakyat atau kredit modal kerja bagi calon debitur yang belum memiliki agunan yang cukup. Nah, jadi di sini jelas disebutkan yang belum memiliki agunan yang cukup. Secara pengertian berarti kan agunannya itu cukup dengan usaha yang teman-teman ajukan atau yang sudah berjalan ya usahanya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, memenuhi berbagai kebutuhan, tidak hanya modal kerja, namun bisa juga untuk investasi, pengembangan usaha, berbagai biaya dan kewajiban usaha, dan sebagainya. Kemudian untuk suku bunga bisa dibilang kompetitif, karena suku bunga lebih rendah dan fix selama periode tertentu. Kemudian juga fleksibel dan mudah. Jangka waktu lebih panjang sehingga angsuran lebih ringan. Kita scroll lagi ke bawah teman-teman. Di sini kita kenali produk terlebih dahulu. Jadi kredit usaha rakyat, solusi mudah untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi kepada para pengusaha kecil dan menengah yang belum memiliki agunan yang cukup. Keunggulan dari KUR atau kredit usaha rakyat yang pertama adalah suku bunga mulai dari 6% efektif. Kemudian juga bebas biaya provisi dan administrasi. Nah, dari dua ini saya ingin memberikan informasi juga ke teman-teman. Untuk suku bunga, ini 6% adalah bagi yang baru pertama kali meminjam kredit usaha rakyat. Sedangkan kalau yang sudah 2 kali meminjam, maka bunganya adalah 7%, yang meminjam ketiga kali bunganya 8%. Jadi naik 1%.
Kemudian untuk biaya provisi dan administrasi ini tertulis bebas biaya. Kemudian yang perlu diketahui juga yaitu jenis fasilitas dari kredit usaha rakyat Bank BCA, yaitu kredit modal kerja atau kredit investasi dengan cara pembayaran mengangsur setiap bulan, di mana jangka waktunya itu dibedakan berdasarkan dua jenis. Ada jenis kur mikro, ada juga jenis kur kecil. Nah, untuk kur mikro itu ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Untuk kredit modal kerja 3 tahun dan untuk kredit investasi 5 tahun. Sedangkan untuk kur kecil, kredit modal kerjanya itu 4 tahun dan untuk kredit investasi jangka waktunya 5 tahun. Kemudian terkait agunan atau jaminan, tadi di awal disebutkan yang belum memiliki agunan yang cukup. Nah, di sini disebutkan terkait agunan. Jadi yang dimaksud agunan di sini adalah bisa berupa tanah kosong, tanah sawah atau tanah bangunan, kemudian kios atau warung gitu ya, kemudian apartemen, kendaraan bermotor, persediaan barang dan mesin. Nah, untuk persediaan barang dan mesin ini kan ada tanda bintang gitu ya. Bisa dibaca di bawahnya yaitu sebagai agunan tambahan, jadi bukan agunan utama gitu ya. Kemudian untuk syarat dan ketentuan, yang pasti adalah WNI yang telah memiliki EKTP, kemudian perorangan atau juga bisa badan usaha, usia minimal 21 tahun dan sudah menikah atau sudah menikah untuk nasabah perorangan ya. Usaha berjalan minimal 6 bulan. Jadi usaha teman-teman itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian tidak sedang memiliki kur yang berjalan di bank lain. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki kur di Bank BRI atau Bank Mandiri, Bank BNI gitu ya, ya nggak bisa untuk mengajukan lagi di Bank BCA ini atau di bank lainnya. Jadi untuk program kur itu satu periode itu satu kali, nggak bisa ngambil program kur di berbagai bank dengan satu periode gitu ya. Maksudnya saya ngambil di Bank BCA, kemudian ngambil lagi di Bank Mandiri, Bank BRI, itu nggak bisa teman-teman. Kemudian tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif. Untuk syarat dokumen itu bisa dibagi dua, yaitu perorangan atau individu dan juga badan usaha. Secara umumnya untuk individu yang pasti adalah KTP, elektronik gitu ya, kemudian NPWP apabila pengajuan di atas 50 juta, kemudian KK, surat keterangan usaha atau NIB, dan juga BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk pengajuan kur kecil. Sedangkan untuk nasabah badan usaha, yaitu yang pasti adalah akta pendirian dan segala perubahannya, pengesahan akte Kemenkumham, NPWP badan usaha, KTP pengurus dan pemegang saham, NPWP pengurus dan pemegang saham, kemudian surat keterangan usaha atau NIB atau TDP, dan BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi yang mengajukan kur kecil. Kemudian kita cek lagi di bawahnya adalah biaya. Jadi jenis biayanya di sini itu ada biaya provisi, biaya administrasi, biaya denda, dan biaya lainnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini ada mikro dan kecil. Kalau untuk mikro itu biayanya semua adalah tidak ada kecuali biaya denda, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk yang kur kecil sama, untuk biaya provisi dan administrasi itu tidak ada, tapi untuk biaya lainnya seperti notaris, appraisal, dan asuransi itu sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian kita cek lagi yang di bawahnya yaitu limit. Nah, untuk limit di sini ada beberapa kategori, ada kur mikro limitnya adalah 100 juta, kemudian untuk kur kecil limitnya 100 sampai 500 juta, dan kur khusus itu sampai dengan 500 juta, di mana suku bunganya adalah 6% efektif. Nah, kembali lagi 6% ini bagi yang baru pertama kali meminjam kur, oke. Kemudian dapatkan layanan. Nah, dapatkan layanan di sini yang keren. Karena apa? Karena ada dua pilihan. Yang pertama datang ke kantor cabang, dan yang kedua adalah bisa secara online atau e-form. Disinilah yang ingin saya jelaskan ke teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang
memang waktunya terbatas gitu ya, tidak bisa datang ke bank atau ke kantor cabang, itu bisa melalui e-form. Untuk e-form ini teman-teman bisa langsung klik saja di bagian selengkapnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Siapkan dirimu untuk melakukan pengajuan kredit usaha rakyat. Di sini teman-teman perlu menyiapkan nomor HP, tujuannya untuk memverifikasi kode OTP dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan seputar pengajuan KUR teman-teman tadi. Jadi teman-teman tinggal input saja nomor HP-nya, kemudian nanti diklik verifikasi, maka teman-teman akan mendapatkan kode OTP. Nah, setelah kode OTP sudah didapatkan, teman-teman bisa memasukkan kode OTP-nya. Setelah teman-teman memasukkan kode OTP, itu nanti teman-teman diarahkan ke tampilan seperti ini. Yuk ajukan formulir kredit usaha rakyat. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apakah perorangan atau badan usaha, kemudian nama pemohon atau nama teman-teman sesuai EKTP tentunya, dan juga nomor EKTP dan juga jumlah pengajuan. Nah, di jumlah pengajuan ini untuk yang e-form atau secara online minimal pengajuan adalah 100 juta ke atas. Jadi kalau di bawah 100 juta itu pengajuannya secara offline, harus ke kantor cabang terdekat. Tapi kalau untuk di atas 100 juta, teman-teman bisa melanjutkan di e-form ini. Kemudian bisa diklik lanjut. Nah, setelah diklik lanjut, tampilannya akan seperti ini teman-teman, profil nasabah. Nanti di situ akan tertera nama teman-teman dan juga nomor EKTP yang sudah diinput tadi. Di situ nanti teman-teman tinggal mengikuti saja atau tinggal mengisi seperti tanggal lahir, status perkawinan, dan lain-lain. Kemudian diklik lanjutkan. Nah, prosesnya seperti itu teman-teman. Cukup mudah dan simple, bahkan cukup jelas caranya ya di website dari Bank BCA ini, sehingga ini adalah solusi atau alternatif bagi teman-teman yang kesulitan mengajukan kredit usaha rakyat di Bank BRI. Oke, jadi bisa dicoba buat teman-teman semua, semoga berhasil, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.